Ibu sudah hadir di sini. Ada kerjasama dari pihak orang tua dengan sekolah. Mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan nanti ada hubungannya, ada kekuatan kita untuk menuju kesuksesan bagi sekolah kita nanti. Oke, tadi sedikit perkenalan dari Ibu Iwi. Saya Ibu mungkin sering klakson di jalan, jadi siapa kok udah ada lagi dua di sini. Kemarin ada terletak di luar. Bu Wiwi, ini guru baru apa ada yang ditukar? Alhamdulillah tidak ada yang tukar Bapak Ibu. Bahkan kita ada penambahan guru, yaitu saya guru IPS dari Tanjung Bapak Ibu. Jauh, cuma 1 jam dari sana ke sini. Jadi belajar bolak-balik kalau saya. Oke Bapak Ibu, mungkin ada sedikit apa yang perlu aset yang ada nantinya di sekolah kita yang bisa kita manfaatkan tanpa ada kita bilang oh ini sekolah kecil, bahkan sekolah kecil ini tidak bisa dimampukan Bapak Ibu. Kita banyak kekuatan yang bisa kita manfaatkan yang ada di lingkungan sekitar kita. Salah satunya kerjasama atau kolaborasi antara pihak wali murid dengan sekolah. Salah satunya itu kita ada mungkin buka iuran sebenarnya Bapak Ibu. Kalau itu dibilang sumbangan, lebih bagus sumbangan untuk mengkondisikan nanti kekurangan apa yang ada di sekolah. Nah ini Bapak Ibu. Ini dia ada 7 aset yang bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk bisa mengembangkan apa yang bisa kita kembangkan untuk sekolah kita. Jadi tidak ada lagi yang berbasis kekurangan itu. Contoh nanti, seperti modal manusia ini kita sudah ada peserta didik, ada pendidik, kita ada bagian dari perpustakaan. Cuma kita mungkin kelihatannya sekarang kita TU yang tidak ada untuk keluarga surat itu yang perlu. Jadi kalau memang tidak ada bisa diambilkan mungkin dari dana sekolah itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi mungkin mohon kerjasamanya nanti untuk bukan iuran ya Bapak Ibu, mungkin lebih kesepahaman untuk sekolah kita agar nanti terciptanya lingkungan sekolah bagi peserta didik kita aman dan nyaman. Kemudian kita ada guru di sini. Walaupun mungkin ada beberapa studi yang memang belum terpenuhi, tapi alhamdulillah bisa kita mengcover itu semuanya. Walaupun mungkin saya pribadi ada mengajak buah apel itu. Jadi saya lebih kerja ekstra lagi Bapak Ibu. Walaupun tidak di jurusan saya gitu ya. Kita kerjasama dengan studi juga bagus sekali mereka. Antusias sekali untuk menerapkan, mungkin mereka mempunyai kemampuan yang berbeda. Jangan dibilang nanti anak saya ini ranking 27. Belum tentu anak ranking 27 itu tidak berhasil Bapak Ibu. Jangan kira nanti anak kita yang pintar bisa lebih wah mereka bisa hebat. Belum tentu nasib mereka itu tentu. Jadi itu yang kita kembangkan. Kemudian ada modal yang disebut itu modal sosial. Ini Bapak Ibu. Ini dia modal manusia tadi. Kemudian lingkungan alam. Di sini kita uniknya. Kita di sini kan lingkungan kita cuma berapa lokal ini. Bisa dibilang kecil ya Bapak Ibu. Kalau di dinas kita itu dibilangnya sekolah kecil. Bukan berarti sekolah kecil kita itu tidak tidak dilihat oleh orang sana. Mudah-mudahan nanti dengan adanya lingkungan kita untuk proses belajar seperti sekarang, kalau lingkungan alam saya belajar tentang perkenalan lingkungan kepada anak, kita di sini seperti lingkungan sudah bagus, keadaan alam kita itu berbeda. Seperti yang di anak-anak kita yang luar sekali saya bilang Bapak yang tidak pernah saya temui di luar sana, dari anak kita lubuk kaki itu saya kaki jempol. Walaupun hari bukan mereka membawa bekal baju lagi ke sekolah, tapi mereka bisa ke sini Bapak. Ke sini aja mereka sangat wah hebat sekali. Saya kemarin bersama PP itu komunikasi gimana lingkungan alam yang memang alamnya begini. Wah di sini saya rasa memang harus belajar lebih saya Bapak. Kenapa? Dengan kegigihannya, kemauan yang berkata ke sekolah ini sudah saya tuntaskan itu nih. Menuju ke sini Bapak Ibu. Seperti anak kita yang ada di lubuk kaki. Tapi alhamdulillah sudah ada pilihan saja. Itu selalu itu saya tanya, gimana kondisi jalannya nak? Alhamdulillah Bu, sekarang sudah nggak lecet lagi. Alhamdulillah saya bilang. Tapi sudah ada perkembangan.
mereka melakukan penyuluhan baik itu kesehatan maupun seperti bullying tadi, seperti perundungan tadi itu sangat kalau di luar itu sudah banyak berbahayanya Bapak Ibu. Jadi kita mohon kerjasamanya memantau anak kita di rumah. Kami paham Bapak Ibu pasti banyak kegiatan-kegiatan yang lain tanpa bisa memantau 24 jam. Kami pun dari jam 8 sampai jam 2 mungkin bisa memantau anak ini. Kalau di rumah mohon kerjasama kita Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke modal fisik. Nah, di sini kita sudah mulai lengkap, kita ada kursi kita di sini. Jadi tidak ada lagi kata, kenapa ke sekolah kursi saya nggak ada, untuk ada lagi seperti itu. Nah, kemudian sarana, kita punya kelas, kita punya apa namanya, punya labor, kemudian ada pun perpustakaan, walaupun itu tidak perpustakaan, cuma bisa kita manfaatkan untuk anak kita pembelajaran. Nah, ini salah satunya kerjasama kita antara komite sekolah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk meningkatkan mutu sekolah kita ke depan. Contoh yang dibilang Bu Sinta tadi, kita kekurangan sarana di WC. Jadi mungkin dengan adanya sumbangan Bapak Ibu mempermudah nantinya kita untuk bisa mengaktifkan lagi WC-nya, baik itu bagi anak-anak walaupun warga sekolah ini lah setidaknya. Nah, ini yang saya bilang tadi, masuk ke politik tadi. Ada aset-aset yang bisa kita manfaatkan dari sana. Kalau kemarin di tempat lama itu ada kerjasama pembangunan dari Jaya atau dari Kota Dewan itu kemarin ada sumbangan yang sekolah. Mudah-mudahan nanti yang ada di sini bisa juga kita manfaatkan untuk perkembangan atau kemajuan sekolah kita. Nah, ini masuk ke modal agama dan budaya, ini sangat penting. Budaya-budaya luar itu sudah sangat mempengaruhi kebudayaan asli kita. Contoh dari beberapa tadi anak-anak itu salah satunya. Kalau dapat kontrol dari kita sebagai orang tua itu harus bisa mengontrol anak kita. Karena apa? Kalau budaya sosial atau budaya agama ini, maka nanti tujuan akhir kita tidak di dunia ya Bapak Ibu, tujuan kita di akhirat. Jadi mereka kurang nanti kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan untuk modal mereka nanti ke depannya. Nah, itu mungkin sedikit Bapak Ibu aset yang mungkin bisa kita manfaatkan. Jadi kalau ada nanti kegiatan-kegiatan anak-anak kita, kalau mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk bisa tujuan kita untuk meningkatkan dari sekolah kita agar nanti ketika di dinas ibu di SMP mana, Pak Tika di mana, bukan seperti itu lagi. Sekarang sudah mulai, oh ya Pak Tika ya, sudah punya Pak Guru Gerak Alhamdulillah Bapak Ibu sudah dikenal. Jadi kita sudah mempunyai mutu-mutu yang harus dari kita. Mungkin saya Bapak Ibu kalau ada kesalahan dari saya dalam penyampaian mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita waktunya sebentar. Kita akan mengadakan sosialisasi tentang apa kekuatan yang bisa kita nanti kita sosialisasikan. Jadi tidak ada lagi kekurangan, kita berbasis aset. Jadi ketika kita nanti berbicara tentang aset, apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang keterlibatan kita untuk mutu sekolah kita. Nah, ini dia. Kita ada nanti aset dan modal yang dimiliki oleh sekolah atau komunitas, bisa ibu, anak-anak, nanti murid. Jadi tidak ada lagi kata Bu, lapangan voli nggak ada, kami nggak bisa main, nggak ada. Ada kata yang seperti itu. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti biasanya anak-anak ya. Ini dia, kita pendekatan berbasis aset yang konsepnya yang dikembangkan oleh para ahli ini, di mana pendekatan ini merupakan cara
berbasis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Itu yang Ibu bilang tadi. Tidak ada lagi kata kekurangan, Bu, tapi nggak bisa ini, Bu, karena lapangan ini nggak ada. Kami nggak bisa ini, Bu, karena ini tidak ada. Tidak ada lagi. Apa yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang itu semua? Jadi apapun kegiatan, tidak ada lagi alasan kekurangan. Apa yang bisa kita manfaatkan untuk bisa meraih atau menemukan segala sesuatu untuk bisa kita manfaatkan. Nah, ini dia ciri-ciri kita berbasis aset atau kekuatan itu. Ini fokus pada aset atau kekuatan, kemudian membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang sebuah rencana dan kekuatan dan melaksanakan rencana itu. Jadi apa yang kita rencanakan, apa yang kita sosialisasikan, apa yang bisa kita manfaatkan itu bisa kita jadikan kekuatan kita. Lanjut. Nah, apa saja aset yang kita miliki untuk sekolah ini? Nah, untuk kita membahas ini supaya nanti apapun kegiatan kita tidak ada lagi kekurangan yang hadapi, yang ada kekuatan-kekuatan untuk menunjang supaya nantinya sekolah kita bisa bagus, bisa berkualitas. Itu terdiri dari Ananda nantinya. Ini dia. Apa saja aset yang harusnya ada di sekolah kita? Ini modal manusia, kemudian ada modal sosial, kemudian ada modal fisik, modal lingkungan alam, kemudian finansial, politik, agama, dan budaya. Kita bahas satu-satu. Apa saja modal manusia tersebut? Ini dia SDM yang ada di sekolah. Kita punya guru, kita punya peserta didik, murid Ananda ini, kemudian kita punya pegawai perpustakaan. Jadi semua itu bisa nanti menunjang untuk kesuksesan kita. Nah, yang kedua, modal sosial bisa berbentuk aturan, kemudian berbentuk kelompok, komunitas yang seperti kita kemarin hari Jumat itu sudah masuk itu ke finansial nantinya itu. Ada penunjang-penunjang untuk sekolah kita bisa lebih bagus lagi. Nah, modal fisik. Nah, apa saja modal fisik ini nanti kita bahas. Nah, modal lingkungan alam. Nah, potensi-potensi yang ada di sekolah kita, seperti lingkungan alam ini kita banyak, seperti ada sumber daya alam, seperti hutan, kemudian ada sungai, apalagi masih banyak yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sekolah kita, untuk menumbuhkan sekolah kita supaya bisa lebih baik lagi. Jadi tidak ada kekurangan. Kita berpikir aset atau kekuatan. Nah, finansial. Ini ada dukungan. Kalau finansial itu kita bergerak ke ada uangnya ya, supaya nanti bisa kegiatan kita terlaksana agar menunjang, menumbuhkan untuk kebutuhan sekolah kita. Nah, ini dia modal politik. Mungkin nanti unit-unit seperti modal politik ini ada nanti kerjasama kita MOU dengan pihak luar. Mungkin ada nanti yang ada di sini anggota dewan, kita bisa kerjasama dengan mereka. Apa yang kita butuhkan hilang, jadi bisa kita manfaatkan semua fasilitas yang ada. Nah, lanjut. Kemudian modal agama dan budaya ini sangat mempengaruhi itu. Modal agama dan budaya itu akan mempengaruhi karakteristik Ananda, akan membentuk karakteristik agar nanti sekolah bisa mendapatkan
kebudayaan yang bagus untuk di mata yang akan datang. Kemudian ketika Ananda budaya itu terjadinya pertukaran budaya, mungkin nanti pergerakan budaya-budaya yang datang dari luar itu mempengaruhi kita. Maka dari itu Ananda silakan Ananda saling budaya-budaya yang luar yang masuk ke tempat kita, supaya nanti mempertahankan aset-aset yang ada di daerah kita. Nah, ini dia yang modal manusia tadi. Ada Ananda, kemudian ada guru di sana, ada kepala sekolah, apalagi ada staf-staf yang membantu, kemudian lagi ada komite kita, tokoh masyarakat. Nah, di sekitar kita masih banyak lagi. Nah, ini dia modal lingkungan alam tadi. Kita punya taman sekolah, punya, walaupun agak sedikit di depan itu tidak masalah, yang penting bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang potensi-potensi Ananda. Nah, modal sosial. Nah, kemarin kita ada kegiatan di kesehatan. Ketika orang kesehatan ke sini, Ananda malah dirugikan. Kalau kita di luar MOU seperti itu, gratis kita bayar. Ya, nah ibu ya, kalau ada orang kesehatan takut apa? Kita ada kerjasama dengan rugi kalau tidak kita manfaatkan. Karena tahu ada nanti penyakit-penyakit yang memang Anda tidak tahu, akhirnya menjadi tanggung. Karena dia modal fisik, kita punya sarana prasarana, kita ada gedung untuk belajar, ada pusaka walaupun ada labor, kemudian ada WC, bisa kita manfaatkan. Jadi tidak ada lagi ini nggak ada bu, ini nggak ada lagi. Fisik kita sudah mulai bagus, walaupun tempat kita mungkin lingkungan kita agak kecil, kualitas SDM kita lagi tidak terjaga. Nah, masuk ke finansial, kita banyak di sini, kita ada dana bos. Setiap Ananda itu ada anggarannya dari pemerintah. Kalau nggak salah itu lebih dari 1 juta ya. 60 orang Ananda lebih 60 juta. Cuma itu masih ada yang tidak bisa kita relokasikan. Karena apa? Karena setiap kita itu sekolah itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Jadi maka dari itu kita masih banyak bisa kayak bantuan dari donatur ini, namanya itu bisa proposal, menyalurkan proposal keluar untuk minta bantuan sudah kita nanti bisa kebutuhan apa ya. Nah ini yang politik ibu bilang tadi, kemampuan kita untuk bisa mengekspos dari luar supaya ada nanti bantuan-bantuan untuk bergerak kita di sini. Kita manfaatkan fasilitas itu. Contoh nanti kalau ada anggota dewan dari Bupie, dari Banda, ini bisa kita manfaatkan untuk menunjang kebutuhan kita supaya kita bisa lebih baik lagi. Nah, ini dia modal agama dan budaya. Banyak kerja-kerjasama yang kita lakukan. Kayak ada bakau ada saya ikut untuk kegiatan itu. Seperti kalau bakau ada itu kan banyak kegiatannya. Dari kita SMP bekerjasama dengan pihak lingkungan luar supaya nanti kedepannya saling komunikasi. Nah, itu dia ada 7 aset itu yang harus kita manfaatkan. Jadi kalau ibu kira itu tidak ada lagi kita berbicara kita kegiatan ini kok kita punya ini. Ada lagi apa yang bisa kita manfaatkan? Contoh pembelajaran IPS, kita ada mungkin ada labor IPS supaya nanti kita bisa di sana membuka peta, kemudian kalau memang tidak ada apa ada kita manfaatkan. Jadi tidak
pemahaman kita untuk adanya kegiatan-kegiatan supaya keterampilan Anda itu bisa terwujud. Nah, sampai sini paham? Jadi kita berpikir berbasis aset atau kekuatan, tidak berbasis kekurangan. Paham Ibu? Jadi jika ada lagi mendengar anak ibu adalah kenapa kita nggak ada? Apa yang ada di sekitar kita? Kalau memang ada lapang koli di luar, silakan Anda manfaatkan ini fasilitas yang ada. Kalau memang bisa kita manfaatkan. Paham Ibu? Paham? Bisa dipahami? Bisa. Oke, mungkin sekian sosialisasi Ibu hari ini. Untuk kedepannya kita harapkan kegiatan kita atau aset ini bisa berjalan dengan baik. Apa saja yang ada di sekitar kita manfaatkan. Kalau lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.